Assalamualaikum guys, nih kita kedatangan Pak Ketua Penyelenggara Bonsai Bekasi Raya ya. Iya. Dengan Pak siapa? Maaf, Dokter Prasetyo. Dokter Prasetyo. Jadi kesini itu mungkin kita sering di Hakim Apiari memperbincangkan atau penanaman atau segala rupa masalah pohon-pohon di dalam sama di luar juga. Ini sekarang nih bawa apa ini Pak? Ya, ini kita ada pohon hokianti yang buah, mungkin nanti bisa Oh iya, ya, coba lihat. hokianti buah. Ini memang kalau hokianti buah ini ukurannya nggak bisa besar dia. Oh ini, apalagi ini daun mikro ya. oh daun mikro ya. Buahnya mungkin nanti bisa untuk jadi makanan burung tuh. Oh gitu, Ya. ini bang bener yang diperluin itu kayak gitu. Betul. Jadi pohon yang masuk itu sekarang kalau yang gede yang nggak istilahnya banyak sih bergunanya kalau pohon tuh. Tapi kalau ini kan banyak ya buat burung itu nggak Iya. cuma tanaman, tapi ada buahnya buat dimakan sama burung. Ya. Nah Dan ini ini contohnya. juga memang kalau di bonsai juga bagus sekali. Oh gitu. Karena ya kalau ukuran-ukuran kecil itu cocok pakai apa untuk yang hokianti Iya. buah ini. Karena ada yang gitu. bunga, Iya. mengukat. Kalau bunga itu dia biasanya lebih besar. Oh. Cuma dia nggak ada buahnya. Iya. Gitu. Makanya kita bawa yang buah ini karena memang ya bisa digunakan di aviari. Iya. Ini kan kalau di dalam nih ya, Pak Dokter ini kan di dalam udah spot panasnya itu kurang. Apa dia bisa masuk dalam istilahnya kan nggak terlalu masuk matahari? Ya, asal masih dapat itu bisa, nggak full masih bisa. Oh gitu. Jadi Ya. emang ada sedikit, cuma nggak full banget gitu selewat. masih bisa. Gitu. Dia kuat kok ininya. Oke, iya Ya. siap. Terima kasih nih Pak Dokter. Ya, termasuk pohon yang kuat. Terus Ya. ada ini kalau ini ya saing simbur. Oh, Kalau ini saing simbur, Vietnam coba. nih asalnya. Ini yang daun mikro, daun super mikro. Oh, daun Wah, ini super kalau mikro. buat bonsai sekarang lagi ngetren banget nih. Gitu. Ini kalau sedang berbunga dia ungu keluar semua Iya. full. Tapi ya Iya. mudah-mudahan emang di dalam tuh ada burung pemakan madu. Jadi Bisa, kalau pemakan nektarnya madu, ya. ya betul. Jadi ya. ininya tuh si bunganya ya mudah-mudahan bisa di. Iya, iya. Jadi benar-benar sekarang ini ya sebenarnya ada bonsai cuma masih sebetulnya gimana ya. Kalau saya kan proses. nggak begitu memahami ya di bonsai, cuma agak sedikit tahu. Iya. Cuma kan kalau ini bisa Pak Dokter atau Iya. Bang Nayo juga ya. Ya makanya Lebih kita datang ke sini kan juga sebenarnya kelanjutan dari dulu Pak Ujang, Ya. Pak Lutfi, Ya, betul. senior saya. Ya. Kebetulan kalau beliau-beliau itu kan dari Jakarta. betul. Nah kita ini khusus cabang Bekasi. Ya. Nah ini kita ada event nasional. Ya kita mengundang Oh, iya. ya dari tim Hakim untuk bisa ke sana tanggal 13 pas pembukaan. Oh, 13 November ya. Sekalian kan edukasi untuk bonsai ini ya kita supaya lebih inilah lebih Betul, ya. Jadi emang saya juga populer. kalau namanya di tanaman ya, namanya di bonsai ya intinya ya tanaman lah. Iya. Jadi mungkin bisa lebih sedikit edukasi masalah perawatan. Mungkin Iya. saya kan nggak begitu banyak tahu juga. Kayak perawatan sih kan banyak di sini kan Iya. pohon. Jadi ada berhubungan sama bonsai. Jadi kita mungkin bisa mudah-mudahan bisa datang gitu ya. Iya. Oke, yuk kita Iya. langsung aja. Siap. Nah ini ya, sebenarnya itu sebenarnya iseng dari orang ada yang hibahin. Oh. Cuma ya ini kan namanya putri ya? jenis anting putri. Iya. Cuma kan sebelumnya posisi si pohon tuh nggak kayak gini. Nah ini trainernya ke sini dong. Oh trainernya Bang Nayo. Ya. Ini ahlinya bonsai. Kebetulan Bang Nayo ini yang di tempat saya juga yang ngerawat. Nah ini Ya. Bang Nayo nih, ini kan Ya. sebenarnya sebelumnya ya si pohon bonsai itu posisi berdirinya nggak kayak gini. Oke, Jadi ini oke. kan disebutnya casket ya, semi casket. Jadi emang sebelumnya enggak, jadi agak dia berdiri. Oh iya. Ini mau siapa yang dirubah apa? Mungkin dari segi perantingan apa lebih enaknya pantasnya gitu kan. Kalau saya sendiri ya, kalau pohon tuh kalau nyari depannya itu kalau saya pas gini aja maaf lagi kencing, oh itu berarti depannya yang itu saya belakangnya. Ini sudah enak posisinya, kosong ya. Kalau pas ya, ini Iya. enak. Cuman kita agak dikasih bata aja sih batu ya. Reposisi ya. Kita ada posisi ya. Ini istilahnya reposisi. Nah, kenapa saya ganjel kayak gini?
Dari gerak dasarnya nggak terlalu kaget kayak tadi ya, gitu. kaku ya. Ya. Nah ini pun nggak mau dikasih aksesoris atau ornamen kayak gini nggak masuk dia batok. Ini sebenarnya saya kasih ini tuh ada akar yang nggak ketimbun media, supaya nggak kering ya. Iya, gitu. Iya. Nah ini kan udah posisinya ya sama Bang Nayo tuh udah dirobah ya. Iya. Nah ini sekarang Perantingan coba lihat dari perantingan ya. Ini kan mungkin perantingan tuh acak-acakan ya, Bang Nayo ya. Nggak ada kawat ya batoknya. Ada, cuma kawatnya agak gedean. Iya nggak apa-apa. Biasanya kalau anting putri begini yang banyak gaya-gayanya formal, informal, atau slanting. Tapi kalau ini termasuk unik nih, dia cascade sama atau semi cascade. Istilahnya seperti air terjun ya. Kita mau Kalau di sini tuh emang bukan ini bonsai ya kalau gitu ya, ala kadarnya. Jadi kalau keperluan kawatnya emang Iya. ada sedikit di dalam, mesti di apa namanya perantingannya. Iya. Gitu. Ini mau saya pindah kepalanya, Pak Ukat ini. Iya. Nanti kepala posisi di tengah sini. Jangan pacong-pacong ya, itu mah dulu. Oh iya. Maaf. Masalah lu. Aduh. Bang Nayon nih, emang sebenarnya sih udah kenal lama juga ya. Jadi waktu zaman-zamannya di bonsai, sebenarnya nggak satu stand, cuma satu area di situ sama Bang Nayo. Jadi kalau saya tuh lebih lari ke taman, kalau Bang Nayo tuh lebih detail di bonsai. Jadi mungkin sekarang udah berapa tahun sih Kang Nayo? Ya ada hampir 20 tahun lebih lah ada. Oh 20 tahun lebih. Oh pokoknya udah Dari awal. iya trainer handal ini. Udah kemana-mana. Ini. masih belajar. Nah ini Bang Nayo ini, sebenarnya kan ini dinamainnya di wearing ya. Iya, wearing. Nah itu kalau di wearing itu kegunaannya itu kan buat ngelengkungin si perantingan itu. Kenapa pindah? Karena di luar hujan udah mulai ini banget ya, udah mulai deras. Jadi kita ini bukan bikin ya, ini namanya lagi nge-wearing pohon anting putri dari trainernya Bang Narjo ini. Jadi mungkin ada pertanyaan sedikit buat apa namanya itu. Ini ntar hasilnya itu kayak gimana nih Bang Narjo nih? Ini kan dari mulai perantingan apa? Ini kan dari batang Ya, sampai perantingan. Balance nggak dari ini kan mahkota sampai ke bawahnya itu perantingan semua itu gimana itu? untuk sementaranya sih balance ya ke atas. Tinggal kita bikin percabangan aja nanti. Oh percabangan jadi anak ranting sini. Ya, betul. Tapi mudah-mudahan guys tadi udah ada bocoran katanya mau bawa bonsai yang udah jadinya. Makasih Pak Dokter ya. Oh jadi si asalnya kan ini mahkota ya? Ya, tadi sebelumnya ya Oh ini. sebelumnya mahkota. Ya, sekarang kita jadi bikin Oh jadi dibikin cabang, tangan. cabang, Ya, ya, tangan. Nah itu jadi mahkotanya ntar Posisi harus dibikin baru lagi apa gimana? baru tetap ini, yang posisinya tapi di tengah dia. Oh iya iya. Kita cuma ditukar aja dari patok. Nih sekarang mau tanya-nanya nih sama ketua penyelenggara Bonsai Bekasi Raya. Mungkin dia lebih tahu banyak di bonsai dari mulai pohon yang harganya sekian, yang harganya sekian. Pokoknya sekarang nih mau nanya dari harganya. Pohon apa aja sekarang yang paling booming harganya tuh yang banyak di mana tuh orang juga? Sebenarnya ini sejak pandemi ini justru bonsai makin meriah. Oh, Karena kan ya, karena kalau pandemi banyak yang tadinya kerja harus keluar rumah, sekarang work from home kan? ya betul. Nah, jadi mereka butuh kegiatan tuh. Ya. Kita juga kaget tuh, ternyata pas pandemi bukannya makin sepi bonsai, justru makin rame. Iya. Nah, rata-rata pemula-pemula itu carinya kan yang ukuran kecil. Ya. Jadi berawalnya dari hobi itu yang kecil dulu. Nah, kalau yang kecil, Jadi kalau bahasa bonsai di yang kecil itu apa itu dok namanya itu dok? nah itu yang small. Oh, small. Ya, yang ukuran-ukuran small Ya. ya. Small. Jadi di bawah apa sampai ukuran 30 cm. Iya betul. Nah, karena apa? Penanganannya, handlingnya mudah, dibawa Ya. kemana-mana bisa. Ini juga termasuk punya Kang Ukat ini ya, termasuk small. Ya. Dan jenisnya memang yang paling banyak anting putri yang diminati. Karena anting putri itu daya tahannya kuat. Iya iya. Jadi tahan banting lah. Oh gitu. Ya, kalau kita
potong akar ini, kita bentuk, kita Ya. bongkar itu ditanam tidak rawan. Ini dok nih ya, Pak Dokter kan kalau namanya di bonsai itu kan, prosesnya kan Betul. lama banget gitu. Iya. Jadi sampai harga mahal kayak gitu kan orang kayak pemula nih ya, pemula itu kan mungkin ada rasa kebosanan lah gitu Iya. sampai nunggu hasil maksimal jadi lah intinya gitu. Nah itu supaya orang tuh makin istilahnya nggak bosen gitu sampai terus saja tahu progresnya si pohon itu gimana itu dok? Ya, jadi memang untuk bonsai-bonsai kecil itu kan dia pasti lebih lebih cepat lah. Ya. Jadi kalau misalnya ya lebih cepat bukan berarti benar-benar cepat ya. Iya betul. Nah, kalau kecil ini kan otomatis untuk ke arah jadi itu dia lebih cepat. Makanya pemula-pemula itu banyak arahnya ke yang small. Iya, betul. Supaya nggak bosan kan, kadang pengen kapan sih bonsai saya jadi gitu kan. Ya. Kan bonsai itu kan ada dua ya disebutnya, disebut asbun sama bonsai yang benar-benar bonsai asli. Jadi yang satu itu asal rimbun aja gitu kan. Asal rimbun. Ya. Sebenarnya penataannya masih berantakan, jadi cuma terlihat daunnya sudah tertata. Padahal kalau kita pruning, kita habisin dia masih perantingannya masih lemah gitu. Iya. Maksudnya buat pemula kayak gitu ini kita kasih yang lebih detail dari mulai kaki, batang. Nah, boleh. Kalau untuk awal-awal yang asrim juga boleh. Betul. Tapi lama-lama kita edukasi bonsai yang benar itu seperti apa. Iya. Ya memang di bonsai intinya proses. Iya. Jadi kalau kita justru kadang begini, walaupun banyak yang sekarang ini teman-teman itu ya walaupun belum jadi nggak apa-apa. Yang penting saya menikmati prosesnya gitu. Iya betul. Mungkin kalau orang lebih di seni ya. Betul. Lebih enak menikmati prosesnya daripada hasilnya. Gitu. Betul. Bahkan saya pun banyak yang masih proses daripada yang jadi. Gitu. Ya, karena kita bisa menikmati prosesnya itu. Sekarang tahap perantingannya sekian, nanti 6 bulan ke depan itu sudah begini. Jadi itu pun menarik buat kita gitu. Iya betul. Ya. Memang dari sisi harga luar biasa kembangannya, karena permintaan sangat tinggi dan walaupun banyak petani-petani, tapi untuk menghasilkan bonsai-bonsai yang berkualitas itu tidak mengejar permintaan. Permintaannya lebih banyak daripada stok yang ada. Wajib, Hakim wajib ke sana karena di sana bukan cuma pamerannya aja. Itu di tanggal 12 kita ada istilahnya battle. Battle itu ada tim-tim yang akan bertarung untuk membuat bonsai sesuai dengan selera seni mereka sendiri. Gitu. Jadi battle itu bonsai disebutnya kan ada bonsai yang udah jadi, apa emang masih bahan? Masih bahan. Jadi kita semua nanti pakai bahan Juniperus ya, Juniperus sinensis. Ya. Nah itu semua pakai Juniperus semua, dan nanti mereka akan bikin sketsa. Dari bahan ini mereka akan bikin sketsa jadinya seperti apa. Nah baru dalam satu hari itu 3 orang dalam satu tim itu akan mengkreasikan bahan yang sudah ada di depan mereka. Kita wajib datang ya. Nah ini sekarang mau ngejelasin nih. Ini dari mulai kaki disebut kaki batang sampai ke sini. Perantingan sampai mahkota. Kenapa ini saya rubah tadi ya, potong ya. Ya, Pak Ukat, ini saya jelasin kenapa saya rubah ini posisinya. Karena tadi kita terlalu kaku dari kaki ya, yang pasti ya. Ini dengan jelas dia menopang keberatan ini ya. Jadi keserasian itu biar seimbang nantinya. Dan saya rubah jadi, kalau di bonsai itu antara batang sama ini harus seimbang. Harus seimbang. Gitu. Yang disebut gerak dasar ya. Nggak boleh. Ngikutin kehendak. Itu gerak dasar aja ya. Gitu. Dan terus batang ini saya pindahkan, tadinya mahkota jadi cabang. Cabang ini saya rubah jadi mahkota ya. Karena ini posisi ada di tengah ya. Iya benar. Biar lebih enak gitu. Iya. Sekarang dimensinya lebih kebuka ya. Jadi yang disebutkan di bonsai itu ada ya, buat dilihat yang paling enaknya itu. Iya betul.
Nah itu, jadi kalau ini kan masih belum ya? Belum, ini masih belum. Ini masih 30% lah pohon ini. 30%. Ini masih kita dikembangkan nanti dipanjang ya. Nah ini kan pasti kalau melihat pohon, apalagi bonsai ya lebih ke seni, mana yang lebih nampak bagusnya itu? Belakang, depan, buat keseluruhannya aja. Depannya ya? Iya. Depannya dari sini, Pak Ukat. Oh, Nah, dari sana. Iya. Nah, jadi kebuka dia. Wah, ternyata Dalaman. Ternyata ambisnya ini Iya. dipotongin. Ini antara pohon sama pot juga nih kayaknya nggak balance gitu. Ya, ini belum serasi karena ini kan masih bahan ya, proses panjang, kita perlu makanannya banyak. Iya. Kita harus kasih potnya yang lebih besar dulu. Nah gitu, jadi lebih cocoknya nih kalau pohon nih karakternya kan semi cascade. Iya. Jadi kita kalau udah sampai udah jangan 100% lah, baru 70% apa 80%, lebih pasnya pantasnya itu potnya itu kayak bentuk kayak gimana apa Ya, mungkin harus mungkin nanti setelah 75% lah kita langsung kasih pot jadi aja. Tinggi mungkin sama segini tinggi, cuman diameter ya besarnya aja diperkecil. Oh ya, diperkecil aja diameter potnya, cuman diameternya diperkecil aja dia. Oke, ya siap. Oke, terima kasih Pak Dr. Prasetyo, terus Bang Naryo. Terima kasih, Pak. Sebagai trainer sementara di sini, trainer sini. Oh gitu. Jadi dari sebelumnya kan ya sampai sekarang udah jadi kayak gini emang keren. Biarin saya sedikit agak awam juga, udah agak paham sih. Agak paham ya. Karena iya. Ini Kang Ukat, Ya, saya titip undangan buat Kang Irfan Hakim sama tim di sini oke. untuk bisa hadir di event kita. Ya. Jadi ini yang mengadakan PPBI Bekasi Raya. Eventnya itu kalau event totalnya mulai tanggal 7 sampai 17 November. Jadi event kota tuh udah masuk penjurian apa belum? Ya, termasuk penjurian. Tapi untuk kemeriahannya itu di pembukaan tanggal 13 November, hari Minggu. Tempatnya di Gelar Warung Grand Wisata Tambun, Bekasi. Oke guys, mudah-mudahan event pameran bonsai yang diadakan di Bekasi tanggal 13 November mudah-mudahan bisa hadir dan mudah-mudahan semua terlaksana dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih ke Pak Dr. Prasetyo dan Ibu Nina sebagai panitia di acara tersebut di pameran bonsai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.